Halo, gue Utomo dari HD Techno dan ini adalah Samsung J5 Bundling Bold Super 4G. Setelah hampir setahun mengeluarkan powerphone-nya, Bold akhirnya menggait Samsung sebagai device pasangan, khususnya Samsung J5 dengan paket perdana Bold dengan kuota data 14GB. Bahkan ketika peluncurannya 21 Agustus lalu digembar-gemborkan sebagai perfect match. Seberapa perfect match? Let's check it out. Dari segi packagingnya yang biasa aja, terlihat bahwa J5 memang bukanlah tergolong HP premium dari Samsung. Tentu saja menjadi kompensasi dari harganya yang lebih terjangkau dari smartphone Samsung lainnya. HP yang bernama kode SMJ500G ini memang buatan Samsung Indonesia. Ya, dibuatnya di Cikarang, Bekasi. Tampilan luarnya ciri khas HP Samsung pada umumnya. Curve khas tiap sudut serta tombol fisik home. Saya secara personal bukan penggemar tombol home fisik. Selain kalah praktis dibandingkan tombol home kapasitif, tombol fisik lebih berisiko untuk terjadi kerusakan bila penggunaan berlebihan. Selain tombol home, ada pula tombol multitasking dan back yang untungnya kapasitif. Bagian atas terdapat kamera depan, sensor proximity, dan flash. Di bagian belakang ada kamera utama, flash, dan lubang speaker. HP ini dikelilingi dengan list chrome. Di sisi kanan layar ada tombol power dan di sisi kirinya ada tombol volume. Sedangkan di sisi bawah ada lubang micro USB untuk cas dan data, serta lubang earphone 3,5 inci. Secara umum dipegang, HP ini tidak terasa seperti HP murah. Build quality-nya sangat baik, meskipun elemen plastik dengan kesan glitter jadi material paling utama bodi HP ini. Kita patut bangga Indonesia bisa memproduksi HP berkualitas seperti ini. Kita masih ingat, Bold membranding powerphone mulai dari casingnya, wallpaper, hingga aplikasi-aplikasinya. Berbeda dengan Samsung J5 ini. Ketika dinyalakan, secara mengejutkan sama sekali tidak ada embel-embel Bold di dalamnya. Benar-benar murni HP Samsung, tapi dengan SIM card data 4G dari Bold. Layarnya adalah Super AMOLED 5 inci dengan resolusi HD 720x1280 dengan kepadatan pixel 294 ppi. Dan gue bisa bilang, untuk ukuran smartphone yang bukan premium, layar Super AMOLED ini tambah bikin tampilan J5 makin terasa premium dan enak dilihat. Dari performa J5 sendiri, prosesornya menggunakan Qualcomm MSM 8916 Snapdragon 410 quad-core 1,2 GHz, GPU Adreno 306, RAM 1,5GB serta ROM 8GB, menghasilkan skor sebesar 20.441 pada AnTuTu. Pada penggunaan sehari-hari, interface-nya terasa ringan dan responsif. Untuk multitasking pun respon perpindahan antar aplikasinya sangat cepat. Saya mencoba memainkan game Air Race dengan grafis 3D dan berjalan sangat lancar. Cuma kalau untuk saya, memori ROM 8GB masih kurang dan bisa ditambah dengan tambahan microSD. Untuk konektivitas nggak diragukan lagi, dengan perfect match-nya Bold 4G LTE yang diklaim mendukung hingga kecepatan 150 MB/s, ada 2 slot micro SIM card yang tersedia. Tentunya bila menggunakan Bold sebagai data, kita juga harus menambah 1 SIM card lagi untuk jaringan telepon dan SMS. Dan lupanya, 4G-nya nggak eksklusif di lock untuk Bold kok. Saya sempat coba speed test dengan Bold ini di berbagai lokasi. Hasilnya bervariasi dan yang paling cepat mencapai kecepatan 59 MB/s. Lebih dari cukup untuk sekedar streaming Full HD. Untuk kecepatan segitu, saya bisa jadikan HP ini sebagai Wi-Fi Tether 4G untuk gadget saya yang lainnya. OS-nya merupakan Android Lollipop 5.1 dengan user interface TouchWiz besutan Samsung. Untungnya, nggak banyak bloatware di HP ini. Beberapa di antaranya adalah aplikasi bawaan Samsung seperti Galaxy Shift, S-Lime, dan Smart Manager. Fitur-fitur khususnya antara lain Smart Manager untuk mengatur power, storage, dan RAM. Samsung juga membuat opsi Easy Mode dengan tampilan yang lebih minimalis. Cocok untuk pengguna anak kecil atau orang tua atau orang yang nggak banyak kotak-kotik HP-nya. Yang aneh adalah brightness settingnya. Saya nggak berhasil menemukan cara mengubah ke mode automatic brightness. Padahal HP ini sudah dilengkapi dengan proximity sensor. Yang ada malah fitur outdoor mode yang secara manual bisa dinyalakan ketika berada di luar ruangan yang terang agar layar tetap dapat terbaca. Kita bisa membuka kamera secara instan dengan memencet 2 kali tombol home secara cepat. Kamera utama 13 megapiksel menghasilkan gambar yang lumayan baik pada siang hari.
Untuk kondisi kurang cahaya, noise-nya sebenarnya cukup halus, tapi rawan dengan motion blur kalau tangan yang memegang tidak stabil. Autofokusnya cukup responsif dan kita bisa menggunakan tombol volume sebagai tombol shutter. Mode yang dipilih tergolong standar, Auto, Pro, Panorama, Continuous Shot, Beauty, dan Sport. Mungkin yang unik adalah mode Sound and Shot, yaitu menggabungkan foto dengan audio beberapa detik sebelum dan sesudah foto itu diambil. Entah bagaimana kegunaan mode ini untuk sehari-hari. Untuk kamera selfie-nya tergolong lumayan saja. Untungnya sudah didukung dengan flash kamera depan sehingga makin cocok untuk yang suka berselfie ria. Baterainya sebesar 26.000 mAh, cukup untuk seharian lebih. Selain itu, kita juga dapat menggunakan fitur Power Saving Mode dan Ultra Power Saving Mode dengan cara meminimalisir kinerja HP untuk lebih menghemat baterai. Kesimpulannya, HP ini cocok untuk keseharian. Spesifikasinya cukup untuk penggunaan yang bukan power user. Untuk memori, sebaiknya ditambah dengan micro SD untuk dapat menampung lebih banyak data. Untuk kecepatan 4G sudah cukup untuk mendukung aktivitas online sehari-hari, bahkan bisa dijadikan WiFi mobile untuk gadget kamu yang lain.